Pernahkah Anda bertanya, mengapa benda jatuh ke bawah? Anda tentunya sudah familiar dengan pertanyaan ini. Juga dengan jawabannya bukan? Gravitasi merupakan suatu fenomena yang cukup simpel yang Anda pelajari semasa sekolah. Bagi Anda, mungkin gravitasi hanyalah sebatas gaya yang menarik benda ke bawah atau ke pusat massa. Tapi, apakah itu benar? Bagaimana dengan orbit Merkuri? Kenapa cahaya terperangkap oleh gravitasi lubang hitam, padahal cahaya tidak memiliki massa? Apa itu gravitasi? Jauh sebelum masa sains modern, filsuf Aristoteles ketika dihadapkan dengan pertanyaan yang sama, ia mengajukan jawaban yang bisa dibilang cukup simpel. Ia menjawab kenapa benda jatuh ke bawah. Karena tempat natural benda tersebut adalah di bawah. Singkatnya adalah benda memiliki tempat natural dan akan selalu bergerak ke arahnya. Ya, well, don't even think about it. 2000-an tahun setelah ide simpel Aristoteles tersebut, sebuah ide lainnya dikemukakan oleh Galileo Galilei, menemukan sesuatu yang bisa dibilang cukup menarik. Saat Galileo menggulirkan benda dengan massa berbeda, ia menemukan bahwa semua benda jatuh dengan percepatan yang sama. Dan ya, ini merupakan cikal bakal percepatan gravitasi. Pada tahun 1687, setelah penemuan Galileo, Sir Isaac Newton dalam karyanya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica berhasil merumuskan dan mempopulerkan kata gravitasi itu sendiri sebagai suatu konsep yang kita ketahui sekarang. Tapi tentunya kita tidak berhenti di sana ya, karena gravitasi Newton tidak dapat digunakan pada keadaan ekstrim. Lalu apa? 1915. Waktu pun terus berlalu. Sains terus berkembang. Albert Einstein mengusulkan sebuah teori yang merevolusi gravitasi. Dan ya, teori yang dimaksud tentunya adalah teori relativitas umum. Teori yang sama yang berhasil memprediksi pergeseran orbit Merkurius yang mana sebelumnya gagal diprediksi oleh teori gravitasi Newton. Pada tahun 1919, seorang astronomer Inggris bernama Arthur Eddington membuktikan adanya gravitational lensing, suatu fenomena berbeloknya lintasan cahaya akibat adanya gravitasi oleh benda bermassa masif, yang diprediksi secara akurat oleh teori relativitas umum. Nah, teori relativitas umum ini didasarkan pada prinsip ekivalensi atau kesetaraan. Prinsip ini mengatakan bahwa sebuah benda yang jatuh bebas mengalami fenomena yang sama seperti sebuah benda yang mengambang di ruang angkasa. Keduanya sama-sama tidak merasakan beratnya sendiri dan tidak mengalami percepatan, melainkan bergerak pada lintasan garis lurus dengan kecepatan yang konstan. Agar lebih paham, coba Anda bayangkan skydiving. Sudah, sekarang coba bayangkan lagi, namun sekarang Anda tidak merasakan hambatan udara. Dalam keadaan ini, Anda tidak akan bisa merasakan berat tubuh Anda tentunya. Keadaan yang Anda alami ini akan Anda rasakan di luar angkasa. Dalam teori relativitas umumnya, Einstein mengusulkan bahwa objek jatuh bebas dapat jatuh ke tanah karena adanya pelengkungan geometri ruang, sehingga gerak benda tersebut mengikuti pelengkungan ruang tersebut. Yuk, untuk lebih memahami lengkungan atau kurvasi geometri ruang, coba bayangkan ada selembar kain yang dibentangkan, kemudian di tengah-tengahnya ditaruh sebuah benda, misalkan saja sebuah apel. Apel tersebut akan menyebabkan bentangan kain menjadi melengkung ke bawah. Kemudian Anda bayangkan, Anda meluncurkan sebuah kelereng di pinggiran bentangan kain.
Lintasan dari kelereng akan berubah dari garis lurus menjadi lengkungan karena kelereng tersebut mengikuti lengkungan bentangan kain. Nah, seperti itulah perumpamaan gravitasi menurut teori GR. Oh iya, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, perlu diketahui bahwa teori gravitasi Newton masih berlaku loh. Namun hanya pada kecepatan yang rendah, yaitu kurang dari 0,1 c atau 0,1 kali dari kecepatan cahaya, dan massa yang tidak terlalu berat. Meskipun demikian, teori gravitasi yang ditemukan oleh Newton ini tidak dapat menjelaskan kasus pada objek angkasa dengan massa yang masif dan sangat berat, sehingga gravitasi Einstein merupakan teori yang dianggap lebih fundamental untuk menjelaskan gravitasi secara umum. Sedangkan teori gravitasi Newton menjadi bagian kasus khusus yang terdapat pada perhitungan gravitasi Einstein. Oke, next. Setelah kita semua memahami teori gravitasi versi Einstein, ada muncul beberapa pertanyaan menarik. Jika benda dengan massa yang sangat berat, yang mana berarti lengkungannya juga besar, bertemu dengan benda lain yang memiliki massa yang sama, apa yang akan terjadi? Untuk menjawab pertanyaan ini, akan digunakan analogi bentangan kain lagi. Pada kali ini, kita tidak akan menyimpan suatu benda di tengahnya, melainkan kita akan meluncurkan dua buah benda bermassa sama dengan arah datang yang saling berlawanan. Kedua benda pada awalnya akan bergerak lurus. Namun ketika mereka berdekatan, mereka akan saling tarik-menarik satu sama lain sehingga lintasannya akan berbelok dan berubah. Kedua benda lalu akan mengitari satu sama lain dalam lintasan spiral sampai akhirnya bertabrakan. Nah, setelah mendengar penjelasan ini, Anda mungkin bertanya, apa yang terjadi ketika dua buah benda angkasa bertabrakan? Ya, jawabannya simpel, hancur lalu bergabung. Namun, hal ini berbeda untuk lubang hitam. Lubang hitam bukanlah objek solid sehingga ia tidak dapat hancur, tapi langsung bergabung menjadi satu lubang hitam. Dan karena penyatuan ini, muncul suatu fenomena yang disebut gelombang gravitasi, yang mana pada tahun 2016 berhasil dideteksi di Amerika. Walaupun kita sudah mendapatkan teori baru yang dapat menjelaskan gravitasi secara tepat, penelitian bertopik gravitasi masih terus berlanjut. Salah satu penemuan terbaru yang dapat mendukung teori gravitasi Einstein adalah potret lubang hitam atau black hole. Pada tahun 2019 silam, potret citra lubang hitam ini sempat menjadi topik terpopuler di berbagai media sosial kala itu, dikarenakan potret ini merupakan potret lubang hitam pertama. Pada citra pemotretan tersebut, dapat terlihat bahwa cahaya terperangkap pada permukaan lubang hitam. Hal ini disebabkan oleh efek distorsi dari massa lubang hitam sangat besar dan masif, sehingga akan menimbulkan pembelokan pada cahaya yang seolah-olah akan terserap masuk ke lubang hitam dan tidak dapat keluar. Setelah sekian banyaknya penelitian, gravitasi masih belum juga sepenuhnya dipahami. Masih ada hal yang belum atau dalam proses untuk dibuktikan atau dieksperimenkan. Dan oleh karenanya, jangan berhenti bertanya, what the heck is gravity? See you next time!